Pada hari yang sama, dia bertemu Randy, satu-satunya orang yang pada akhirnya paling berarti baginya. Mereka berdua memiliki kehidupan dan cerita yang sangat berbeda. Yang satu tidak punya apa-apa lagi, dan yang lain mencoba memulai hidup baru. Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan bagi mereka selama waktu itu. Jika dia tidak dikhianati hari itu, dia tidak akan pergi ke bar untuk minum sendirian. Dia mungkin tidak akan muntah-muntah pada Randy dan meninggalkan kesan mendalam padanya. Kemudian Randy tidak akan mengenalinya ketika dia melakukan kencan buta beberapa tahun kemudian, dan kemudian menggantikan pria lain untuk berkencan dengannya. Dia tidak bisa mengenali Randy karena dia sangat mabuk malam itu ketika dia muntah-muntah di sekujur tubuhnya. Randy, sebaliknya, mengingatnya dengan baik dan bahkan menggunakan tanggal pertemuan pertama mereka sebagai kata sandinya. Putri Bramasta bisa merasakan hatinya sakit berulang kali. Randy telah melakukan terlalu banyak untuknya, tapi dia tidak pernah melakukan apapun untuknya. Saat Putri Bramasta sedang tenggelam dalam pikirannya, sebuah folder di desktop menarik perhatiannya, My Putri Bramasta. Nama folder itu secara harfiah adalah My Putri Bramasta. Putri Bramasta membukanya. Ada file Word dan file PowerPoint di folder tersebut. Putri Bramasta pertama kali membuka file PowerPoint. Dengan satu klik, fotonya muncul dan diputar secara otomatis satu demi satu. Setiap foto juga dilengkapi dengan keterangan. Judulnya menggambarkan latar belakang singkat di balik foto tersebut. Beberapa contohnya adalah, desainnya sangat dipuji oleh pelanggannya, dia sangat senang, dia membuat 2 hidangan sendiri, dan banyak lagi. Gambar-gambar tersebut juga selalu memiliki tanggal di atas keterangannya. Contoh lain termasuk, suasana hati Putri Bramasta sedang tidak baik hari ini, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak peduli bagaimana aku mencoba. Setiap foto, tidak peduli emosinya, dijelaskan dengan jelas di slide. Dia tahu seberapa besar usaha yang dilakukan Randy untuk menciptakan ini. Foto-foto itu terus diputar satu persatu, lalu tidak ada lagi foto yang tersisa. Hanya ada satu kalimat sederhana yang muncul di akhir, hari ini adalah hari ke-30 sejak kepergian Putri Bramasta, dan hatiku juga telah pergi bersamanya 30 hari yang lalu. Saat dia menatap garis itu, Putri Bramasta mengklik kembali ke foto sebelumnya. Tanggalnya tepat 30 hari sebelum kalimat itu ditulis. Artinya sejak dia menghilang, Randy tidak membuka folder ini selama 30 hari. Kalau begitu, bagaimana dia bisa bertahan selama 30 hari itu? Putri Bramasta mencoba mencari lebih banyak file untuk melihat apakah Randy menulis hal lain. Namun, Randy hanya menjadikan kalimat ini sebagai catatan hilangnya dia, dan tidak ada yang lain. Folder itu kemudian diisi dengan foto-foto putri kecil. Captionnya tidak lagi ditulis dari sudut pandang Randy, melainkan dari sudut pandang Putri Bramasta. Kalimat terakhir di setiap captionnya sama persis, sayang, meski aku tidak di sisimu, cintaku padamu tak pernah pudar. Sayang, ibu. Dari foto pertama hingga foto terakhir si kecil, foto-foto itu memiliki keterangan di bawahnya. Putri Bramasta sangat terkejut dan merasa sangat sakit. Apa yang telah dilakukan Randy untuknya jauh lebih dari yang dia bayangkan, tapi dia tidak pernah mengatakan apapun. Banyak orang memberitahunya bahwa Randy sangat menderita selama 3 tahun dia menghilang. Sekuat dan sekuat dia hampir mengikuti jejaknya dan ingin pergi karena kepergiannya. Inilah yang didengar Putri Bramasta dari orang lain. Karena Randy belum pernah memberitahunya apapun. Dalam lembar memo kecil yang dia buat sendiri, dia hanya menyertakan dia dan putri kecil, dan tidak ada satupun fotonya. Bahkan ketika ada fotonya, dia selalu hanya berperan sebagai pendukung. Dia akan berdiri di belakangnya atau putri kecil.
Ketika berbicara tentang pasangan ibu dan anak ini, dia sangat rela untuk minggir saja. Semakin Putri Bramasta memikirkannya, semakin sakit hatinya. Dia tidak ingin lagi Randy terluka karena dia. Dia harus melindunginya dengan segala cara daripada menghindarinya. Dia perlu melindunginya di sisinya. Dia ingin memberitahunya bahwa dalam hidup ini, dia adalah suaminya, dan dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Dia ingin bergegas ke sisi Randy untuk menyatakan dengan lantang bahwa betapapun sulitnya hidup di masa depan, dia tidak akan pernah menyerah padanya. Dia ingin bersamanya dan membesarkan anak-anak mereka bersama, sehingga anak-anak mereka tahu bahwa mereka adalah anak-anak paling bahagia di dunia. Putri Bramasta segera bangkit, dan karena dia terlalu bersemangat, kakinya terasa lemas dan dia hampir terjatuh. Namun, dia tidak terlalu ambil pusing. Dia hanya ingin kembali ke sisi Randy. Dia membuka pintu ruang kerja dan menerima pelukan hangat karena terkejut. Dia tidak menyadari bahwa sejak dia dikurung di ruang kerja, Randy berjaga di depan pintu, khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Putri Bramasta menatap pria tepat di depan matanya. Dia mengulurkan tangannya untuk memberinya pelukan paling erat yang pernah ada. "Randy, aku minta maaf." Randy memeluknya, tapi tubuhnya agak kaku. "Aku bersama putri kecil, kami tidak ingin mendengar permintaan maafnya." Dia meminta maaf karena dia ingin membiarkannya tahu bahwa dia telah membuat keputusan dan masih bersikeras untuk pergi. Ini bukan yang diinginkan Randy, jadi dia tidak mau menerima permintaan maafnya. "Aku tidak akan mengatakan apapun tentang meninggalkanmu dan putri kecil mulai sekarang. Kalian berdua adalah orang-orang terdekatku di seluruh dunia. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu?" Dia terlalu konyol. Meski Randy sudah mengulanginya berkali-kali, namun butuh waktu lama baginya untuk menyadarinya. "Putri, apa yang kamu katakan?" Randy tidak begitu percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Dan hanya di hadapan Putri Bramasta, rasa kurang percaya diri seperti itu akan terjadi. Putri Bramasta menangis dalam pelukannya, namun dia meyakinkan dengan tegas, "Aku berkata bahwa meskipun kamu mengusirku di masa depan, kamu tidak dapat mengusirku darimu. Aku ingin tinggal bersamamu dan anak-anak kita. Aku tidak ingin berpisah dari kalian lagi." Faktanya, dia selalu tahu apa yang diinginkan hatinya. Namun kejadian yang terjadi membuatnya terlalu takut dan tidak berani menghadapinya sehingga ia memilih menjadi pengecut. Dia mendapat pelajarannya sekarang, dan dia tidak akan pernah melakukannya lagi di masa depan. Randy masih sedikit ragu. "Apakah kamu sudah menemukan jawabannya?" Putri Bramasta menjawab, "Tidak. Tidak." Randy sangat marah dengan tanggapan itu. Putri Bramasta sedikit terhuyung dalam pelukannya dan menyeka air matanya. "Aku belum menemukan jawabannya. Aku hanya tahu bahwa aku ingin tetap bersamamu. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama." Namun, perubahan sikap Putri Bramasta yang tiba-tiba tidak membuat Randy senang. Dia mengira wanita ini sedang mempermainkan dia, jadi ketika dia lengah, dia bisa menyelinap pergi. "Randy, apakah kamu tidak menginginkan itu?" Akhirnya, Putri Bramasta menyadari respon dingin Randy karena dia terlihat tidak terlalu senang. Randy menjawab dengan sangat serius, "Putri, aku menanggapi setiap perkataanmu dengan sangat serius. Tetapi jika kamu berani macam-macam denganku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi begitu saja." Jika Putri Bramasta mempermainkan Randy lagi, dia pasti akan menghukumnya dengan keras untuk membuktikan bahwa dia bukan sembarang orang yang bisa dia sakiti. "Randy, aku tahu kamu menganggap serius setiap kata yang kuucapkan kepadamu." Putri Bramasta menatap tatapan Randy dengan berani sambil menggigit bibirnya. "Aku juga benar-benar serius." Dia menatapnya dengan tegas. "Aku tahu kamu mencintaiku dan kamu ingin aku berada di sisimu sepanjang waktu.
Aku juga menginginkan hal itu. Tapi ada terlalu banyak hal yang aku khawatirkan. Aku khawatir kita tidak akan mempunyai kesempatan untuk menjadi tua bersama. Memikirkan kemungkinan kehilangan Randy, Putri Bramasta merasa sulit bernapas dan hatinya sakit. Randy, sejak aku setuju untuk menikah denganmu, aku sudah membulatkan tekad untuk menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aku tidak pernah berpikir untuk menceraikanmu. Dia terisak dan terus berbicara dengan suaranya yang bergetar. Alasan aku mengajukan cerai adalah karena Calvin mengancamku. Dia akan menyakitimu. Aku sangat takut kehilanganmu, jadi aku menuruti apa yang dia katakan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.